karena topik ini sebenarnya topik yang betul-betul penting Yusana Family. Jadi kita biar tahu penanganannya dan bagaimana penanganannya yang tepat gitu kalau sekiranya terjadi. Nah, tentu harapannya ya kalau bisa tidak sampai parah gitu ya kalau terjadi pun. Nah, bagaimana nih penanganannya? Nah, biar Yusana Family itu nggak salah langkah gitu ya. Karena salah langkah itu gimana ya? Itu bisa cukup berisiko nih, apalagi sebetulnya saraf kejepit ini kalau kita baca dari berbagai literatur ini bisa bahkan menyebabkan seseorang menjadi lumpuh ya, jadi bisa disabilitas gitu Yusana Family ya. Jadi tidak boleh diremehkan sama sekali karena memang nggak ada penyakit yang bisa diremehkan ya Yusana Family, termasuk bahkan penyakit cacingan. Last time saya bahas ya, kalau Anda terkena cacing pita itu nggak main-main, beda sama cacing kremi yang cuma gatal-gatal doang gitu ya. Jadi nggak ada penyakit yang bisa dianggap remeh Bapak Ibu gitu. Tapi tentu setiap masalah pasti kita harapkan ada solusinya ya. Itulah makanya seluruh saintis ya, orang kesehatan dan siapapun itu selalu meneliti untuk menemukan solusi-solusinya. Nah, Yusana Family di malam hari ini kita tentu sudah mengundang pakarnya yang bisa Yusana Family nanti konsultasi dan juga bertanya langsung, dan pastinya sebelum tanya dijawab kita dengarkan penjelasannya dulu ya. Ini saraf kejepit ya Yusana Family ya, memang sering didengar, mungkin Yusana Family juga ada yang belum pernah dengar, cuma tahu doang, tapi bisa saja definisi yang Anda pahami itu salah ya Yusana Family. Jadi disinilah cara inilah Yusana Family bisa mengetahui mana yang beneran, mana yang hoax gitu loh. Ya, jadi langsung dari pakarnya itu, karena di dunia era digital zaman sekarang ya semua informasi itu banyak berseliweran ya, tapi apakah itu betul atau tidak, nah itu tugas kita juga sebagai konsumen harus cerdas, makanya harus cari dari pakarnya gitu ya. Nah, tentunya narasumber kita malam hari ini bukan seseorang yang baru buat Yusana Family ya, tapi beliau sangat memahami segala hal yang berkaitan dengan sistem gerak Yusana Family ya. Dan tapi saya ingatkan kepada Yusana Family semuanya, di-remind kembali yuk join sekarang juga, karena malam hari ini kita punya segmen yang luar biasa. Selain Bapak Ibu dapat edukasi, nanti juga di sesi akhir kita juga ada suatu program launching yang tentunya sangat bermanfaat untuk Yusana Family semuanya ya. Jadi tolong diketik di kolom chat yang masih semangat, diketik yes saya semangat. So ini agak panjang dikit kalimatnya, coba Yusana Family diketik ya yes saya semangat gitu ya, biar kalau biasanya kan angka doang nih gitu ya. Panjang. Wah belum ada nih yang ngetik. Oh Bu Eva cepet juga tuh tangannya ngetik ya. Wes Pak Iwa thank you banget. Yes harus semangat ya Yusana Family, diingatkan teman-temannya kembali, ini penting sekali Yusana Family ya. Sudah sering kita ulangi ya, sistem gerak itu memang tidak menyebabkan fatalitas, masih mortalitas ya, tapi itu bisa menyebabkan kualitas hidup Anda menurun drastis. Ya, apalagi disabilitas, Bapak Ibu bayangkan kalau seseorang lumpuh itu seperti apa ya, KOL-nya Yusana Family itu pasti menurun drastis, sudah kayak roller coaster Bapak Ibu gitu. Sayangnya tidak di puncak kehidupan tapi di bawah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang mengalami disabilitas itu tidak hanya menimbulkan problem untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang sekitarnya. That's why nggak ada yang bisa dianggap remeh kalau kita bicara sistem kesehatan tubuh. Oke, langsung saja yuk kita panggilkan narasumber kita yang tentunya sudah sangat familiar untuk Yusana Family, apalagi yang selalu setia ya di Selasa malam. Yuk sama-sama kita berikan virtual applause untuk Dr. Andi Wijaya. Oke. Dokter of fisioterapi. Ini profesi yang langka ini di Indonesia. Selamat malam Dr. Andi. Selamat malam ketemu lagi. Yes, masih tetap semangat ya Dok ya? Masih dong, harus dong. Masih. Nah, sebelum saya serahkan ini mic-nya, mikrofonnya, walaupun nggak ada mikrofon langsung gitu ya, saya bacakan sedikit. Ini buat remind aja nih, Dok, buat Yusana Family. Dokter Andi itu injury plus rehab spesialis dan strength and performance coach, makanya kelihatan ya. Kalau Bapak Ibu follow Instagramnya beliau udah kelihatan dari badinya gitu ya, gitu ya. Otot bicep and tricepnya tuh beda gitu ya, dan banyak tips-tipsnya yang bermanfaat Yusana Family. Jadi check it out Instagramnya beliau, di situ banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita zaman sekarang. Kemarin yang saya terakhir lihat itu Dok, yang gimana caranya ngangkat galon posisi yang benar. Galon, oh iya angkat galon, nah cocok itu. Iya.
Karena ngangkat Iya, iya, daun iya. salah bisa meningkatkan resiko saraf kejepit juga emang. Nah, itu makanya dok. Makanya kemarin pas saya lihat, oh bagus nih gitu. Saya itu terinspirasi dari situ sih dok, topik saraf kejepit ini Oh gitu ya. iya, bagus lah kalau gitu. Iya bagus gitu kan. Karena Iya, ya itu kan posisi yang tidak ergonomis, ngangkat barang aja. Kita kalau betul. salah posisi itu bisa salah satunya gitu. Oke dok, baik saya Betul. serahkan langsung kepada dokter Andi untuk menjelaskan topik malam hari ini. Oke, selamat malam semua Mbak Erni dan Yusana Family semua. Perkenalkan, nama saya Andi Widjaja, dokter fisioterapi. Kalau belum tahu, salam kenal. Kalau udah tahu, selamat ketemu lagi. Dan di topik kali ini kita bakal ngebahas tentang saraf kejepit ya. Oke, Yep. saya share screen sekarang. Nah, saraf kejepit. Nah, mungkin untuk memulai topik ini tadi Mbak Erni sempat ngomongin suatu hal yang saya baru kepikiran dan sering banget orang tanyain. Biasanya orang takut kalau saraf kejepit itu mereka bilang, aduh takut lumpuh, takut nggak bisa jalan. Biasanya kayak Iya, gitu kan. Nah, tapi yang iya, mesti diketahui di sini, saraf kejepit pada umumnya atau HNP itu sangat berbeda dengan lumpuh. iya. Nggak mungkin kena saraf kejepit jadi lumpuh. Itu dua hal yang berbeda. Kalau lumpuh, Oke. kita sebut spinal cord injury. Apa yang Ah, menyebabkan spinal cord injury? Harus high impact kecelakaan. oke. Tabrakan, jatuh dari mobil, jatuh dari sepeda, ditabrak motor. Itu yang bisa nyebabin lumpuh. Kalau saraf kejepit pada umumnya, ngangkat beban berat lah, salah gerak, itu nggak mungkin sampai lumpuh. Jadi itu yang pertama nih, jangan khawatir. Saraf Oke, kejepit nah. itu beda dengan lumpuh. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih saraf kejepit? Nah, di sini saya mau demoin pakai alat peraga saya ini. Sini. Saya bersihin dulu. Nah, Oke. oke. Jadi, nah ini tulang pinggang atau tulang punggung Anda ya. Jadi tulang punggung di sini, di tengah-tengahnya ada yang namanya nukleus atau disc ya. Disc ini ada tulang punggungnya. Dan di tengah-tengah ini, jadi disc ini itu mengeluarkan cairan yang bisa menekan si saraf kejepitnya. Mari saya kasih contoh. Ini bisa kalian lihat nih, disc-nya ada merah-merah di sini ya, agak sedikit luka nih disc-nya. Nah, ketika disc-nya luka, dikasih beban ke arah bungkuk, saya kasih beban ke depan nih, kalian bisa lihat itu bakal keluar cairan itu. Kelihatan nggak tuh? Tuh ada keluar cairan, ya. Ketika cairan ini kena ke saraf, ini yang kita sebut HNP, saraf kejepit. Nah, jadi penyebab utamanya saraf kejepit adalah disc atau nukleus yang keluar, yang bulging tuh, gara-gara ada luka, dan kena ke sarafnya. Jadi kalau disc-nya keluar doang, tapi nggak kena sarafnya, itu nggak ada sakit apa-apa. Jadi ini yang paling sering terjadi. Dan dengan disc ini, yang nyebabin itu selalu sama. Penyebabnya adalah ketika Anda memberikan beban berlebih ke arah bungkuk, ke arah depan nih. Kalau saya tekan ke depan, itu disc-nya keluar tuh, ke arah bungkuk. Nah, kalau saya tekan ke belakang, nggak bakal keluar. Tuh. Kalau saya tekan ke tengah juga nggak bakal keluar. Jadi pasti yang menyebabkan disc HNP atau saraf kejepit ini di kebanyakan kasus adalah posisi membungkuk, terutama ketika mengangkat beban yang berat. Nah, ini penyebab utamanya. Dan jika ini adalah penyebab utama penyakit Anda nih, ya, jadi disc-nya keluar, kena ke saraf, di kebanyakan kasus itu bisa sembuh dengan rehabilitasi yang normal. Kenapa? Karena bisa kalian lihat, kalau bebannya saya lepas nih, pelan-pelan dia masuk lagi ke dalam. Dan ini bisa terjadi di kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya kena kejepit, aduh sakit nih kena sarafnya nih. Tapi ketika gerakan rehabilitasinya betul, disc-nya itu bisa masuk lagi ke dalam. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi nggak jadi kejepit. Nah, ini yang paling sering terjadi. Tapi memang di beberapa kasus, itu penyebab kejepitnya bisa juga tulang. Misalnya tulangnya agak patah dikit nih ya. Tulangnya patah, kegeser. Kena ke sarafnya seperti ini. Jika penyebabnya tulang, tentu saja itu kita secara rehabilitasi nggak bisa melakukan banyak hal. Benar-benar memang harus menjalani operasi. Tapi mungkin presentasi kasus yang benar-benar harus operasi dalam pengalaman saya itu sangat-sangat rendah. Paling cuma sekitar 5-10%. Dan di kebanyakan kasus, saraf kejepit bisa sembuh tanpa operasi ya. Dengan gerakan dan rehabilitasi yang benar. Nah, sekarang apa saja biasanya indikasi yang bisa operasi sama yang nggak bisa yang bisa sembuh tanpa operasi dan yang nggak bisa sembuh dan yang dengan mesti operasi. rehabilitasi. Benar, dengan rehabilitasi.
Gampangnya gini kalau saya bilang, ketika Anda itu ada posisi yang nyaman, misalnya, oh duduk sakit banget, tapi kalau berdiri itu bisa nggak sakit. Nah, atau kebalikannya, Anda berdiri sakit, duduk nggak sakit. Nah, kalau ada posisi yang nyaman, di kebanyakan kasus itu bisa rehabilitasi. Yang harus operasi adalah di mana ketika Anda ngapain aja, duduk, tiduran, gerak dikit sakit. Kalau gerak dikit sakit, nggak ada posisi yang nyaman, ini pertanda bagus untuk mencoba operasi atau surgery ya. Nah, secara garis besar ini adalah saraf kejepit. Dan yang namanya saraf itu nah ini tadi saya bilang apakah bisa sembuh tanpa operasi apa tidak. Jadi tergantung dari gejalanya. Nah, 3 gejala utama saraf kejepit ya. Yang pertama, ada sakit menjalar dari pinggang sampai ke betis atau telapak kaki. Jadi menjalar sakitnya, kayak ada semut biasanya. Yang kedua, nah kesemutan dan mati rasa atau baal. Bisa baalnya di betis, bisa baalnya di telapak kaki. Dan yang ketiga adalah merasa lemas atau kehilangan power dan tenaga. Yang sering orang salah di sini adalah mereka bilang, oh sakitnya di pinggang doang, tapi mereka takutnya saraf kejepit. Nggak mungkin. Kalau sakitnya cuma di pinggang, itu nggak mungkin saraf kejepit. Oke, sekali lagi, kalau sakitnya cuma di pinggang, itu bukan masalah saraf. Kalau masalah saraf, pasti ada 2 dari 3 gejala ini. Sakitnya menjalar, kesemutan, dan tiba-tiba lemas. Nah, ini biar menenangkan pikiran orang-orang nih. Jadi kalau misalnya pinggangnya sakit, jangan langsung takut saraf kejepit. Kalau cuma sakitnya di pinggang, biasanya paling cuma ototnya ketarik. Seperti itu. Nah, kalau kesemutannya ini dok, itu di mana dok? Maksudnya di ekstremitas bawah atau di mana nih? Tergantung sarafnya di mana. Kita kan ngomongnya pinggang ini ya. Kalau pinggang berarti dari pantat ke bawah. Tapi kalau di leher bisa juga itu dari sini ke sini. Dari atas ke tangan. Oke. Kalau di punggung saraf kejepitnya, itu kesemutannya bisa sampai ke depannya. Bisa sampai ke dada. Jadi memang tergantung dari bagiannya. Kalau kita ngomong spesifik pinggang, yang paling sering kesemutannya itu di telapak kaki, di jari kaki, di ankle, di betis. Biasanya gitu. Dan juga nih, biasanya mereka lemes. Jadi misalnya naik tangga kok nggak kuat ngangkat kakinya. Nah, itu pertanda saraf kejepit. Jadi nggak cuma sakit pinggang tok gitu ya dok ya? Iya, kalau cuma sakit pinggang tok, di kebanyakan besar kasus, itu bukan saraf kejepit. Jadi tenang, jangan takut. Karena banyak orang takut kan, orang-orang, waduh gila, sakit pinggang dikit, mereka takut saraf kejepit dan takut lumpuh. Nah itu udah. Padahal bisa aja karena kurang minum. Betul, bisa aja. Kayak saya bilang, seharian gitu ya, tadi, bener, lumpuh itu berbeda dengan sakit pinggang. Jadi berbeda dengan saraf kejepit. Jadi kalau Anda nggak ketabrak mobil, Anda nggak jatuh dari sepeda, jatuh dari motor, itu nggak mungkin kena yang namanya lumpuh. Jadi jangan takut. Soalnya orang-orang sering parno sekarang, apalagi sejak COVID. Orang-orang sering parno, ngambil barang dikit, aduh pinggangnya sakit, datang ke saya, dok, ini takut saraf kejepit, lumpuh. Waduh, bukan, udah pasti aman. Oh, langsung ngomongnya gitu dok, takut lumpuh gitu? Bener, karena saya juga baru nyadar belakangan ini, kayak di mindset orang-orang, kalau saraf kejepit itu identik dengan lumpuh, padahal ini 2 hal yang berbeda. Oke. Jarang ada case, bukan jarang sih. Lumpuh itu bener-bener ketika ada high impact, tabrakan. Iya. Jatuh dari sepeda, kalau cuma ngangkat barang, impossible. Atau jatuh dari posisi yang waktu itu ada sih dok, saya pernah dengar cerita. Jadi makanya nggak boleh bercanda yang kursi itu dok, tapi I don't know. Ya itu bisa. Nah itu ya karena kan langsung. Nah iya kan, jadi dia kan duduk kan dia langsung berat, fokusnya itu kan, mohon maaf, di pantatnya gitu kan. Terus temennya iseng tuh dok, ngambil kursinya, dia jatuh, itu lumpuh loh dok. Ya itu kan high impact ya. Impactnya gede. Oke, makanya di sana family jangan main-main ya, jangan sembarangan bercanda. Orang mau duduk, kursinya ditarik ke belakang, itu bahaya sekali. Gitu ya. Bahaya sekali. Benar. Karena memang biasanya kalau kita jatuh, pasti kan nggak langsung pinggang, tangannya dulu biasanya, atau bahunya dulu. Ya, itu dia langsung, kan kalau orang duduk kan beda dok kan. Kalau dia mau siap-siap posisi duduk kan, emang beratnya dia tuh fokusnya ke pantatnya kan gitu. Ke tulang pinggangnya, nah itu bahaya. Nah benar. Nah itu gejala utama dari saraf kejepit. Nah, terus juga yang mesti kita tahu di sini adalah hasil MRI atau hasil rongsen itu tidaklah mutlak. Maksudnya apa? Misalnya di sini, bisa kalian lihat nih, ini ada gambar merah nih ya. Ini kan yang atas agak normal nih.
Atas normal, ini disnya normal, normal. Nah, ini bisa kalian lihat nih, ini agak ngejepit ke saraf ya kan, ada merah-merah nih ya. Nah, bukan berarti gambarnya seperti ini, bukan berarti hasil MRI-nya itu jelek atau ada saraf kejepit, bukan berarti Anda ada saraf kejepit. Kenapa begitu? Karena hasil MRI itu cuma setengah dari pemeriksaan. Hasil MRI tidaklah mutlak, jadi harus disesuaikan dengan gejala Anda. Karena MRI atau rongsen itu nggak bisa bedain mana yang baru luka, mana yang bekas luka zaman dulu tapi udah sembuh, atau mana yang emang variasi aja seperti itu. Misal, jadi kalau misalnya ada, kalian rongsen, wah kok ini ada distal, ada saraf kejepit, tapi Anda nggak ada sakit sama sekali, ya udah nggak masalah, jangan takut. Mungkin bekas dulu pernah jatuh, masih muda, masih kuat, udah sembuh sendiri. Karena MRI atau rongsen tidak bisa membedakan mana yang fresh wound, luka beneran, atau mana yang bekas luka zaman dulu. Jadi kalau di scan hasilnya jelek, jangan takut, bisa aja bekas luka. Bukan berarti Anda ada saraf kejepit. Ya, sekali lagi hasil MRI atau rongsen itu harus disesuaikan dengan gejala Anda. Dan semua yang gejala saraf, seperti saya bilang, harus ada 3 gejala ini nih. Kalau nggak ada 2 atau 3 gejala ini, berarti kemungkinan besar bukan saraf kejepit. Nah, sekarang, apa yang menyebabkan saraf kejepit? Hal utama yang paling sering menyebabkan saraf kejepit adalah posisi mengangkat beban dengan posisi yang bungkuk seperti ini nih, ya, yang rounded. Nah, mari saya kasih contoh. Jadi sebenarnya yang rounded itu bukan yang nggak boleh, tapi ada konteksnya. Mari sebentar nih, saya share screen videonya ya. Masih iklan di YouTube. Nah, jadi makanya penting banget itu posisi ngangkat-ngangkat harus benar, apalagi kalau bebannya berat. Nah, saya share screen sekarang, sebentar ya. Oke, saya share screen di sini. Nah, oke. Saya bakal contohin di sini ya, bisa dilihat. Nah, biasanya orang ngangkat barang kan seperti ini ke atas deh, pakai pinggang ngangkatnya ya. Nah, ini ngangkat pakai kaki atau pakai pantat. Jadi bisa kita lihat kalau ngangkat pakai pinggang seperti ini nih tuh, bebannya jatuh ke pinggang semua, ya kan? Kalau ngangkat pakai kaki, ya pinggangnya lurus, bebannya jatuh ke kaki dan ke pantat. Ya, sekarang kalau bebannya enteng, kayak misalnya saya cuma ngambil bola dari lantai nih, ya, kan bola dari lantai, enteng. Kalau enteng nggak masalah, mau bungkuk, mau jongkok, bebas, karena bebannya enteng. Mau pakai pinggang nggak apa-apa, pinggangnya masih kuat. Tapi kalau bebannya berat nih, kayak dumbbell berat begini, kalau saya ngangkat pakai pinggang, yang ada pinggangnya cedera, karena pinggang itu lebih lemah dibandingkan dengan kaki dan pantat. Makanya kalau bebannya berat seperti ini, kita mau ngangkatnya pakai kaki. Recording in progress. Nah, saya contohin lagi. Kalau beban berat, harus pakai kaki atau pakai pantat. Kalau bebannya ringan, bebas mau pakai pinggang. Misal nih, ngangkat koper. Kan kalau kopernya berat, ngangkat seperti ini, pinggangnya kena. Jadi pinggangnya mesti lurus, gerakinnya pakai kaki. Nah, saya contohin lagi nih. Kalau berat, nggak boleh pakai pinggang, pakai kaki. Pinggangnya lurus. Seperti itu. Kita contohin lagi nih. Ini galon juga nih. Kalau galon ngangkat seperti ini, aduh pinggangnya encok. Nah, mestinya pinggangnya lurus, power dari kaki dan dari pinggulnya. Seperti itu. Jadi kayak agak jongkok dulu dikit ya, Dok ya? Betul, agak jongkok dulu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, semakin berat bebannya, jangan pakai pinggang. Kalau bebannya enteng, Anda cuma ngambil koin, ngambil bola, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau bebannya berat, kita mau pakai otot yang lebih kuat, yaitu otot kaki dan otot pantat. Nah, jadi saya balik ke sini, kalau bebannya berat, kita sebisa mungkin pinggangnya lurus, gerak dari sini, dari kaki dan dari pantat. Tapi kalau bebannya, jangan kayak gini. Kalau bebannya ringan, bebas, nggak masalah. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang. Ini mungkin sebuah konsep yang mungkin bagus untuk diingat orang-orang ya. Jadi gini, ini kita ngomongin fisika sedikit lah, tapi semoga bermanfaat nih. Jadi ada konsep power, tenaga itu
hasil dari beban dikalikan dengan kecepatan, ya kan? Untuk mengurangi resiko saraf kejepit, powernya harus rendah. Maksudnya apa? Kalau force atau bebannya berat, velocity atau kecepatan pinggangnya itu harus rendah. Jadi kalau bebannya berat, pinggangnya nggak boleh gerak. Geraknya dari kaki atau pantat. Makanya kita maunya kalau bebannya berat, kita mau pinggangnya lurus, nggak mau pinggangnya bungkuk. Tapi kalau bebannya rendah, ya nggak masalah. Velocity-nya tinggi, gerakannya mau miring sana miring sini, jangan takut. Jadi kita mau menjaga powernya tetap rendah. Ingat, saya ulang, untuk mengurangi resiko HNP atau saraf kejepit, ketika beban berat, gerak jangan dari pinggang, dari kaki atau dari pantat. Ketika beban ringan, bebas. Mau gerak dari mana aja, tidak masalah. Nah, ini juga nih penting banget, kan seperti saya bilang, kalau beban berat, kita nggak mau pakai pinggang, maunya pakai kaki, pakai pantat, dan pakai otot perut atau core-nya. Jadi makanya di kebanyakan kasus itu penting banget bagi orang-orang untuk melatih otot hip, pantat, paha, dan otot core-nya. Semakin kuat otot pantat, semakin kuat otot paha, otot perut, maka dari itu mereka bisa menahan atau menggantikan kerja si pinggangnya, sehingga pinggangnya nggak kecapean dan tidak meningkatkan resiko terkena saraf kejepitnya itu. Sekarang latihannya apa aja? Banyak banget gerakan yang melatih otot hip, otot core, dan otot kaki atau otot paha. Misalnya gerakan squat, gerakan bridge, banyak banget. Pokoknya semua latihan yang latih otot pantat dan otot perut itu bagus banget untuk mengurangi resiko terkena HNP atau saraf kejepit. Nah, di situ. Nah, lanjut. Selain dari segi pergerakan, tentunya di kebanyakan kasus sakit pinggang, nutrisi itu juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan dan bahkan terkadang bisa mengurangi rasa sakit yang pasien rasakan. Di kebanyakan pasien saya, ketika mereka datang dengan sakit pinggang, tentu saja yang pertama, vitamin dan mineral mereka harus tercukupi secara keseluruhan. Yang kedua, yang saya sering sarankan adalah vitamin D dan magnesium, karena terkadang kalau vitamin D kurang, magnesium kurang, itu otot-otot bisa jadi lebih kaku dan bisa nyebabin pinggangnya lebih sakit. Nanti mungkin Mbak Erni bisa jelasin lebih lanjut ya, dari segi nutrisi dan sistem geraknya. Kemudian yang saya sering juga rekomendasi adalah bio omega atau fish oil untuk mengurangi inflamasi dan mempercepat peredaran darah sehingga sembuhnya jadi lebih cepat. Jadi dalam kasus sakit pinggang dan saraf kejepit secara umum, yang mau kita lakukan adalah mengoptimalkan kerja organ-organ dan sel-sel imun tubuh supaya tubuhnya bisa recover dengan optimal. Mungkin Mbak Erni bisa jelasin lebih lanjut tentang nutrisinya? Oke, siap dong. Nah, Yusana Family itu dia penjelasan singkat ya. Singkat tapi padat. Nah, tapi Yusana Family, silakan siapkan pertanyaan Anda ya, yang memang ingin dikonsultasikan kepada Dokter Andi langsung ya. Tapi sebelum itu, sebentar, ini PPT saya, sebentar ya Yusana Family, PPT-nya lagi loading dulu. Tadi sempet ini soalnya, sempet ke jaringannya. Oke, sambil menunggu ini PPT-nya muncul, Dok. Nah, satu aja nih yang saya mau tanya juga, Dok ya. Tapi sebelum PPT-nya muncul nanti. Nah, yang ini curhat. Oh, yang ini pertanyaannya agak beda nih. Kenapa nih? Berarti sebenarnya kalau kita bicara mengenai saraf kejepit ini ya, Dok ya, in most cases betul-betul bisa dikatakan nggak perlu parno dan langsung operasi gitu ya. Betul. Iya, itu banyak Dok orang yang nggak tahu gitu. Jadi Yusana Family posisi ya tadi ya angkat mengangkat itu sebenarnya sangat krusial gitu ya. Dulu saya kan sebenarnya public health sebenarnya saya Dok ya. Bachelor degree-nya itu di public health. So kita tuh punya jurusan K3 kesehatan dan keselamatan kerja sebelum saya ngambil spesialisasi di nutrisi gitu ya. Tapi dulu semester awal belajar tuh di mana awalnya sih saya mau ngambil ini ya jurusan K3 gitu karena karakternya kan
agak beda gitu ya. Maksudnya teman-teman saya, dosen saya bahkan nganggapnya saya bakal masuk K3 karena agak tomboy katanya gitu kan, cocok nih gitu. Orang lapangan nih gitu kan. Kayak nggak taunya saya belok ke gizi gitu kan. Nah itu saya paling inget tuh satu pesan dosen saya dulu bahwa posisi ergonomis itu paling ingat saya dok. Jadi sampai kursi, makanya saya kadang-kadang kalau naik pesawat gitu ya dok ya, naik pesawat apa duduk gitu ya kan, ada kursi bagus, waduh ini nggak ergonomis, ini nggak bakal nyaman gitu dok. Jadi langsung gitu mindsetnya gitu loh. Orang kalau yang, jadi ya thanks juga untuk dosen saya gitu ya, itu terpatri banget di otak saya dok dari dulu zaman kuliah gitu ya, bahwa posisi itu. Nah bahkan yang share tadi tuh dok, yang posisi jongkok, kalau mau ngangkat beban yang berat itu harus jongkok dulu, bukan gini gitu kan. Itu zaman kuliah udah dikasih tahu gitu dok ya. Cuman memang kalau kita nggak terbiasa ya itu dok ya, suka lupa gitu loh. Dan terkadang mungkin dari pengalaman saya itu bukan cuma lupa, tapi orang nggak bisa. Nah mungkin kalau masih ada waktu sekarang nih, saya mau coba Usana Family bisa ikutin saya nih. Saya bakal contoh. Boleh dipraktekkan dok. Boleh. Bisa apa enggak ya? Ini gampang. Iya. Silakan dok. Ini bisa dicoba langsung. Jadi kalau kita coba berdiri seperti ini ya, oke? Jadi seharusnya ketika mengangkat beban yang berat, kita tuh geraknya dari pantat. Maksudnya gimana? Geraknya begini dari pantat, pinggangnya tetap lurus tuh, ya kan? Saya bisa ngambil apa aja? Saya ngambil sini, pantatnya yang mundur, pinggangnya lurus begini tuh, angkatnya ke atas bisa tuh, ya kan? Tapi kebanyakan orang mereka nggak bisa mundurin pantat, langsung begini jadinya tuh. Nah. Oh iya, emang agak susah sih mundurin pantatnya dok. Iya, mereka nggak bisa mundurin pantat, otomatis langsung begini semua nih tuh. Iya, oke. Di belajar namanya hip tuh, mundurin pantat dan jongkok. Itu yang mesti kita. Karena mungkin biasanya orang kebanyakan duduk kan jarang gerak nih, begini terus duduknya nih. Jadi badannya kebiasa, maunya begini terus. Oke. Seperti itu. Jadi kalau Usana Family dicoba, bisa gak nih? Kayak saya gini ya, kakinya lurus, udah mundurin seperti ini, nongkrong tuh, pinggangnya lurus kan ya. Nah, kalau kalian nggak bisa seperti ini, wah itu berarti mesti dilatih. Kalau misalnya maunya begini terus nih, nggak bisa seperti ini. Jadi yang salah seperti ini kurang bagus, lebih bagus seperti ini. Seperti ini. Jadi pantatnya dulu gitu ya. Sebenarnya kalau mau squat jam kan sama sih sebenarnya, nggak sih dok? Posisi yang benar. Kan soalnya orang ada juga yang salah kan posisi squat jamnya gitu, malah jadi beban gitu loh. Nah, jadi beban bener. Yang mestinya melatih otot kaki, pakai otot kaki sama perut, ini pakainya masih otot pinggang, jadinya pinggangnya cedera. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih lanjut Usana Family, saya share sedikit ya mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andi sekilas itu. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai tulang belakang Usana Family ya tidak jauh-jauh ya, sebetulnya pada dasarnya nutrisinya ya yang mendukung sistem gerak gitu ya. Jadi yang kita maksimalkan tidak hanya tulang tentunya ya, walaupun namanya tulang belakang gitu ya, tapi juga dari sendinya, dari ototnya, semuanya ya, karena satu kesatuan Usana Family. Jadi kalau tadi udah dibahas sekilas produknya, nah kalau kita lihat dari nutrisinya sendiri sebetulnya ada banyak literatur ya. Tapi mostly kalau kita perhatikan yang untuk kesehatan healthy spine itu ada banyak referensi. Nah, jadi yang pertama biasanya yang sering selalu di-highlight itu salah satunya omega 3 Usana Family. Karena omega 3 itu sifatnya memang untuk membantu mengontrol peradangan dalam tubuh ya. Memang sifatnya natural seperti itu ya. Dimana ini bisa kita banyak temukan dari mana? Misalnya ya dari fatty fish Usana Family ya, yang tidak suka makan ikan ya sayang sekali gitu ya. Tapi kemudian bisa juga tidak hanya dari ikan juga sih, omega 3 bisa juga dari kacang-kacangan, dari alpukat gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara pengolahannya, itu penting juga soalnya. Karena sayang udah bagus-bagus tapi ngolahnya selalu misalnya kan digoreng mulu, sambal balado mulu gitu ya kan. Aduh, dapat bonusnya sayangnya gitu, nggak cuma dapat omega 3, dapat lemak jenuh juga, lemak trans juga gitu kan, sayang. Oke, kemudian yang sangat jarang sekali dilirik itu salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C memang sudah sangat terkenal ya buat imun tubuh, tapi sebetulnya vitamin C itu penting di Usana Family karena vitamin C itu salah satu komponen untuk membentuk kolagen, di mana kolagen ini sangat bermanfaat untuk pembentukan cakram tulang belakangnya tadi, disc ya, disc di spine-nya kita gitu loh, spinal disc. Kemudian ada vitamin D. Nah, kalau vitamin D
Si Sana Family juga mungkin familiarnya vitamin D ini untuk sistem imun, apalagi semenjak Koronces menyerang dunia gitu ya. Muncul dari di peradabannya, di peradaban 20 ini, 21 nih Sana Family ya. Jadi banyak orang mulai familiar terhadap vitamin D. Padahal sebenarnya vitamin D ini nggak cuma untuk si sistem imun gitu ya. Vitamin D itu sudah sangat terkenal dari dulu sebetulnya untuk sistem gerak itu perannya banyak. Untuk mengoptimalkan massa tulang ya, bahkan fungsi otot dan bahkan fungsi normal sistem saraf kita ya. Jadi ya kita tidak bisa bergerak di Sana Family kalau nggak ada sistem saraf yang bekerja dengan baik tentunya. Kemudian ada magnesium. Nah, magnesium ini sebetulnya ini fungsinya sangat kuat untuk kontraksi otot dan relaksasi otot dan juga memaksimalkan dari penyerapan si kalsium. Ini nutrisi selanjutnya. Kalau kalsium di Sana Family pasti sudah sangat familiar ya bahwa ini fungsinya untuk tulang. Tapi kalsium itu nggak cuma untuk tulang loh ya. Dia bisa untuk fungsi otot dan saraf. Jadi kalau kita bicara sebetulnya memang magnesium, kalsium, vitamin D itu udah kayak satu kakak beradik. Plus sama satu lagi vitamin K ya. Vitamin K ini membantu mengikat kalsium ke cakram atau disknya di spinal kita tadi. Dan kemudian ada nutrisi lain, ini biasanya memang sudah sangat terkenal untuk fungsi persendian ya Sana Family, yaitu di glukosamin. Dan tentunya yang terakhir adalah turmeric. Turmeric itu seperti sering saya mengatakan kepada Sana Family semuanya ya, kalau di dunia kesehatan itu kayak macam tanaman dewa Sana Family, karena saking banyaknya manfaatnya sebetulnya ya. Tapi turmeric itu salah satu, kalau kita bicara ke sistem gerak, dia membantu untuk mengendalikan peradangan dan mengelola rasa sakit. Makanya ada biasanya disebut ini anti nyeri, tapi tentunya turmeric itu anti nyerinya nggak kayak obat analgesik ya Sana Family ya. Jangan habis itu besok-besok minum jamu gitu kan, terus ini bakal berkurang nih nyerinya. Ya kalau harus minum obat anti nyeri analgesik ya diminum obatnya kalau ada diresepin dari dokter ya. Jangan dipaksain hanya minum jamu doang gitu ya. Karena pada kenyataannya adalah salah satu kelemahan dari turmeric itu sendiri, Sana Family, dia memiliki ukuran molekul yang besar. Jadi ketika dia masuk kita konsumsi ke dalam tubuh itu dia hanya bisa di tingkat penyerapannya rendah gitu ya. Jadi hanya tentu butuh teknologi khusus kalau mau penyerapannya optimal. Nah, itu makanya kalau orang mengatakan gitu ya, ya Bapak Ibu kalau minum jamu mau sebanyak apapun ya nggak bisa diserap secara optimal gitu ya, karena kan itu produksinya ya tadi ya secara mungkin ada yang di blender sendiri atau dikeringin sendiri, which is itu mempengaruhi ukuran molekulnya itu sendiri ya. Itu sayangnya dari turmeric ini, padahal benefitnya banyak banget. Makanya kalau nggak ada teknologi khususnya, makanya di beberapa brand-brand di luar sana, Sana Family itu dosisnya sampai besar banget gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya kata kuncinya bukan di situ ya. Selalu saya ingatkan kepada Sana Family bukan masalah dosisnya gede-gedean ya. Kalau dosisnya gede juga cuma numpang lewat dalam tubuh ngapain? Permisi numpang lewat ya sayang gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai nutrisi sebetulnya ya tidak lain tidak bukan pola makannya pasti dari gizi seimbang ya. Makanya kalau bisa Bapak Ibu jangan membantangkan satu jenis makanan tertentu ya. Tapi ada memang kalau kita ingat prinsip diet itu diet yang bergizi, seimbang dan bervariasi. Tapi tentu ada yang dibatasi, ada yang diperbanyak gitu ya. Jadi tidak no karbo, no fat, apa enggak gitu ya. Itu semua zat gizi Bapak Ibu. Dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya zat gizi. Cuman memang tentu kita sesuaikan dengan berat badan atau status gizi Anda masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa. Kenapa saya selalu mengatakan tidak hanya berat badan Bapak Ibu? Karena ada orang yang berat badannya cukup besar tapi massa ototnya yang banyak. Itu buat para orang-orang yang sport mania tuh, ya itu beda ya, itu proteinnya agak tinggi. Ini kita ngomongin yang generally healthy adult people ya. Jadi bisa di-adjust Sana Family ya. Tidak sebaiknya sih tidak membantangkan sesuatu apapun kecuali Bapak Ibu memiliki riwayat kesehatan yang memang udah ada nih omongan dari dokternya, Bu, ini nggak boleh ya gitu. Tapi biasanya sih mostly saya kalau Bapak Ibu ke ahli gizi itu dikurangin Bapak Ibu ya gitu. Bahkan ini kalau kita sekilas agak outside of track nih, kalau kita bahas kayak misalnya asam urat itu bukan berarti nggak boleh makan sayuran hijau, nggak boleh makan kacang-kacangan, boleh Bapak Ibu ya. Saya dulu di rumah sakit kita kasih bukan resep apa namanya menu ini gitu ya. Cuman tentu kita atur gitu loh. Nah, yang sering terjadi masalah itu di masyarakat kita sayuran hijau itu ya karena tiap hari makannya sayuran hijau mulu gitu ya. Jadi salahnya selalu yang jadi korban kambing hitamnya si sayuran hijau. Padahal sebetulnya tidak ya. Jadi hari ini kenapa sih
Itu bisa ya, karena hari ini kita makan kangkung, besok misalnya daun singkong, hari Rabunya misalnya daun pepaya gitu ya kan, hari Kamisnya daun kacang panjang, semuanya warna hijau Senin sampai Jumat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, prinsip gizi itu selalu diet atau pola makan yang bergizi seimbang dan bervariasi, selalu tuh variasinya tuh selalu Bapak Ibu dimention dari warna. Jadi warna itu menentukan. Kalau Bapak Ibu makan yang warna hijau terus, dapatnya ya klorofil mulu Bapak Ibu. Ya, saya tidak nyebut merek loh ya, merek dari brand company lain. No, itu klorofil adalah zat hijau pada daun, which is itu termasuk fitonutrisi Bapak Ibu ya. Di yang semua warna hijau pasti ada klorofilnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak, makanya kalau kita makan sayur, makan buah itu bervariasi. Sama halnya kalau kita makan protein. Protein juga jangan makan daging merah mulu gitu ya kan. Bukan nggak boleh, tapi orang selalu mengkambing hitamkan red meat gitu ya. Tapi tentu kalau kita ngomongin aturan ya ada yang dikurangi, ada yang diperbanyak gitu. Nah, ikan itu termasuk salah satu zat gizi yang sebenarnya nggak ada kekurangannya Bapak Ibu. Kecuali Anda salah mengolahnya. Beda ya sama red meat. Red meat Anda terlalu banyak makannya kolesterol gitu ya. Seafood juga ya sama lah more or less. Kalau telur sebetulnya tidak ya. Kalau buat orang yang nggak punya masalah kesehatan itu dia bisa konsumsi tiap hari. Jangan salahkan telurnya ya, kecuali Bapak Ibu udah punya masalah kolesterol, masalah tinggi lemak pada darah, itu beda ya, beda case. Walaupun sebenarnya kita lihat juga nih lemaknya ini kolesterol HDL-nya atau LDL-nya itu rasionya kan yang kita lihat. Jadi kalau kita bicara pola makan, ya pada dasarnya sebenarnya mana yang mendukung untuk kesehatan tubuh secara overall itu pasti juga sangat baik untuk mendukung kesehatan sistem tulang atau sistem gerak di dalam tubuh kita, mendukung tulang, otot, dan juga sendi ya. Jadi kalau dari yang kiri ini itu di simplify lagi oleh pemerintah kita ya di seluruh negara ini Bapak Ibu adalah konsep piring T. Gitu ya. Jadi selalu ya porsi makannya yang paling banyak adalah sayur plus buah. Dan usahakan selalu bervariasi Bapak Ibu. Kayak karbohidrat itu tidak melulu harus nasi, Anda bisa ganti pasta, Anda bisa ganti roti ya. Kalau roti gandum misalnya lebih bagus, tinggi serat ya. Kemudian Anda juga bisa ganti apa? Ubi, singkong gitu ya, atau mungkin daerah sebagian daerah sagu ya. Itu karbo Bapak Ibu ya. Jadi jangan melulu nasi mulu gitu ya. Jadi tetap Yusana Family ini yang selalu kita kejar utamanya dulu. Ya, ini utamanya ini selalu kita usahakan. Tapi tentunya dalam proses kita merubah lifestyle di mana tentunya tidak ada sesuatu yang instan, sama kayak tadi Dokter Andi udah jelasin, kita aja yang biasanya dari umur berapa gitu ya kalau ngangkat berat beban yang agak berat tuh pasti gitu ya, bungkuk dulu. Gitu, kita nggak terbiasa pantatnya ke belakang dulu. Nah, itu harus dilatih. Nah, itu nggak bisa hari ini besok saya langsung berubah, nggak bisa. Itu harus ada konsistensi. Itu kalau kita bicara mengenai lifestyle, dan ini adalah pola makan yang sehat itu termasuk bagian dari lifestyle Bapak Ibu, gaya hidup. Berarti hidup, seumur hidup maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak, kalau mau jangka panjang ya usahakan ya pelan-pelan tipsnya biar konsisten. Jadi nggak menderita Bapak Ibu ya, tidak terlalu menderita ya. Karena apalagi kalau yang nggak suka sayur, wah ini PR banget tuh kayak biasa dulu ketemu klien yang nggak suka makan sayur, wah itu lumayan tricky kita ya. Ada caranya pastinya dong ya. Ya sesuai dengan biaya konsultasinya. Oke. Ya kalau dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, jadi ini kalau kita dari pola makan, selalu dari sini. Nah, tapi masalahnya setiap hari sambil kita menuju ke arah pola makan yang lebih baik ini kan tubuh kita nggak ada waiting time-nya gitu loh. Ini bukan kayak mau ngedate gitu ya, pacarnya nungguin, bukan Bapak Ibu. Tiap hari badan kita ada terjadi peradangan, dengan kita bergerak saja tuh ada inflamasi ya. Walaupun tentunya tergantung nih pergerakannya seperti apa. Which is itu butuh berarti asupan omega 3 yang tercukupi. Ya, kita kalau pengen naik turun tangga nggak ada masalah, ya berarti kita butuh magnesium, kalsium, vitamin D dan vitamin K-nya tercukupi. Ya karena itu buat ya tadi tulang, otot, sendi semuanya harus selalu didukung gitu. Ya memang nggak ada yang langsung gitu ya. Ini nggak kayak macam penyakit menular Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai penyakit yang tidak menular ya itu agak berbeda. Mereka nggak ada masa inkubasi. Kalau penyakit menular itu ada. Jadi ketika bakteri masuk 3 hari, 7 hari ya tergantung bakteri atau virusnya, itu akan muncul gejala. Nah, kalau kita bicara penyakit tidak menular ya itu tergantung ya tingkat apa penyebabnya, berapa faktor
resiko yang menyebabkan semakin banyak ya bisa semakin cepat gitu loh ya. Makanya tadi sudah dijelaskan Dokter Andi, postur tubuh yang baik gitu ya, termasuk nutrisi itu sangat mempengaruhi dan makanya dibantu dengan suplementasi. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Dokter Andi, ada 4 yang biasanya memang selalu kita rekomendasikan untuk suplementasi ya, untuk healthy spine. Ini mostly Usana Family kalau yang sudah beberapa kali mengikuti ya, kalau bicara mengenai sistem gerak, ini the best for-nya Usana Family. Yang pertama pasti ya produk utamanya esensial ya, karena ini pondasinya, multivitamin, mineral semuanya ada di situ ya. Yang nggak ada di situ cuma omega 3 doang. Omega 3 ada di Biomega, Bapak Ibu. Tapi sisanya yang ada pada magnesium, magnekaldi ini ada pada sini ya. Ya, turmeric juga ada pada di sini Bapak Ibu ya. Makanya ini pondasi. Tapi top 3-nya untuk optimizer yang lain itu adalah magnekaldi, Biomega dan Procosa. Ya, jadi Usana Family kalau masih ada di sini Usana Family yang belum minum ini, apalagi yang umurnya sudah mulai masuk 30-35, wah, Anda akan mulailah investasi dari sekarang ya. Maksud saya bukan investasi untuk apa-apa Bapak Ibu ya, apalagi sekarang banyak investasi money game dan bodong-bodong. Ini untuk investasi kesehatan Bapak Ibu. Semakin cepat, semakin baik kalau kita bicara kesehatan. Oke, kita langsung masuk, itu saja sesi dari saya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab nih Dok. Boleh. Udah banyak nih pertanyaannya Dok. Oke, apa nih? Siap, saya filter dulu nih Dok ya. Kita pilih yang sesuai tema dulu kan. Oke. Nah, oh ini unik juga nih pertanyaannya. Kenapa? Dok, apakah saraf kejepit ini bisa terjadi di tangan juga? Oke, jari-jari tangan sering kesemutan dan mati rasa. Oh. Betul. Jadi jawabannya bisa. Tadi kan kalau kita bahas kan saraf kejepitnya di pinggang ya. Kalau saraf kejepitnya di leher, di bagian leher sini di belakang, dia itu akan menjalarnya dari sini ke sini. Kesemutannya dari sini ke arah sini. Dan lemahnya di tangan, bukan di kaki. Jadi benar kalau ada kesemutan, tangannya sering kesemutan, sering mati rasa, sering ada sakit, sering baal, dan sering tiba-tiba lemes, mungkin harus dicek ke dokter. Tapi kalau sekarang cuma bilang, oh tangannya cuma kadang-kadang kesemutan tapi kadang-kadang enggak. Nah kalau gitu sih nggak usah terlalu khawatir. Berarti bisa aja nih misalnya, Anda nyamping tidurnya nih, pagi-pagi bangun kok kesemutan semua. Mungkin ototnya aja kaku, darahnya kurang lancar gitu misalnya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau yang memang saraf kejepit pada lehernya itu dia inconstant ini ya Dok ya? Ya, constant pain, bener. Jadi bener tiba ya kesemutan terus aja, nggak ngapa-ngapain kesemutan, nggak ngapa-ngapain sakit gitu loh. Tapi kalau misalnya gara-gara otot nih, misalnya kan pagi-pagi kok ini kesemutan semua sakit, tapi siang-siang udah gerak-gerak, udah nggak kesemutan. Iya, berarti ototnya doang kalau gitu. Oke, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi saraf kejepitnya posisinya di leher kalau yang tadi gitu ya. Jadi itu tuh indikasinya Bapak Ibu perbedaannya. Betul. Benar, itu sama aja kayak kita posisinya kayak bersila mulu, tahu kan Dok, duduk bersila gitu kan. Kadang kalau kelamaan itu kan ya mati kesemutan juga gitu kan. Betul, ototnya kaku, bener. Iya. Oke. Apa ini? Ini pertanyaannya apa ini? Ini ada banyak yang curhat tapi kadang nggak ada pertanyaan, jadi kadang saya yang tanya jadinya Dok gitu ya. Ini ada yang cerita, kalau lehernya ditekuk ke dada, oh gini nih Dok. Oke ya, itu sebabnya ya. Dan ada rasa nyeri di kedua pergelangan mana? Pergelangan tangan mungkin maksudnya, pergelangan saya dan kakinya juga jadi kebas. Sampai sekarang tangan dan kaki sering kesemutan jadinya. Oke, jadi kalau posisinya begini nih Dok. Jadi tangannya, pergelangan tangan sama kaki jadinya kebas. Wah, itu apakah bisa juga tuh Dok indikasi seperti itu? Ya, jadi kalau dari ceritanya kan ketika itu kebas tuh mati rasa kan. Yang pertanyaan kedua saya tadi kalau saya tulis di slide, bentar ya saya kasih unjuk nih. Di mana ya? Oke. Nah, tadi kan jadi kalau ada 2 dari 3 gejala ini, itu kemungkinan besar ada saraf kejepit. Kalau cuma 1 sih masih kecil kemungkinannya. Jadi kalau tadi kan ada kesemutan mati rasa ya berarti ya, ketika nunduk ke bawah. Nah sekarang pertanyaan saya ya, apakah ada sakit menjalar dari sini ke sini atau dari pinggang ke bawah, dan apakah sering ngerasa lemes atau susah kehilangan tenaga? Jika misalnya ada 2, saran saya harus dicek, kemungkinan besar ada sedikit saraf kejepit. Betul.
Tapi sekarang gini, bukan berarti ada saraf kejepit itu bahaya, karena nggak semua saraf kejepit itu bahaya. Ya. Nah, jadi misalnya bisa aja nih, gara-gara posturnya kebanyakan bungkuk, terus sarafnya agak sedikit kejepit. Ya udah, kalau gitu banyakin tegap, udah sekejepitnya lama-lama hilang. Tapi tentu saja kita mesti cari nih, kita mesti cari tahu ini apa sih posisi apa atau gerakan apa yang menyebabkan saraf kejepitnya lebih parah. Gerakan yang nyebabin lebih parah dihindari dulu sampai sembuh, baru ntar pelan-pelan ketika udah sembuh kita inkorporasi lagi. Ya. Jadi ini sharing pengalaman dikit, ini sama kayak kan kalau saya di Jakarta tuh saya lebih banyak ini ya dok ya, lebih banyak sedentary. Ya. Compare waktu saya pulang kampung. Kalau di pulang kampung saya panitia masak-masak gitu soalnya juga ya gitu kan di rumah gitu ya. Jadi termasuk komite saya gitu kan kalau di rumah. Kalau di sini kan beda gitu, cateringan gitu dok ya. Ngerti. Ya, jadi waktu di sini tuh ya itu tadi dok ya gitu, ada karena kebanyakan duduk itu sering tuh pinggangnya tuh gitu, apalagi kadang kita lupa minum. Lah pas saya perhatiin pas saya kemarin di pulang kampung gitu ya, nggak ada ya gitu ya karena banyak gerak. Banyak gitu gerak ya. Betul. Yes, itu makanya jangan parno dulu gitu ya dok ya. Santai ya, jangan parno dulu. Kadang-kadang parno malah bikin lebih parah, malah bikin stres, makin kaku, makin sakit. Oh, ini ada yang bertanya nih dok. Apa nih? Nah ini ada nih yang bertanya. Sudah 2 bulan. Oh ini pertanyaan tapi nggak apa-apa. Ini bisa ditanya juga kali ke pengalaman dari dokter Andi dengan kliennya. Oke, ini ada yang sudah 2 bulan minum Yusana seperti disarankan dokter, tapi yang nyaranin tapi belum sembuh gitu ya. Karena memang Bapak Ibu, tadi saya belum nyebutin ininya ya, slide product disclaimer-nya Bapak Ibu ya. Yusana adalah suplemen Bapak Ibu ya, suplemen bukan obat ya. Tapi tentu tujuannya nutrisi itu pada dasarnya sebetulnya sama ya. Dia untuk membantu speed up recovery dan perlu Bapak Ibu ketahui ya dari segala macam sistem tubuh, sistem gerak itu termasuk yang sistem tubuh kita yang butuh waktu recovery-nya paling panjang. Betul. Just for your information ya, salah satu nutritionist kita sebelumnya ya, Bu Emilia. Bu Emilia tuh pernah cedera pada betisnya kalau nggak salah di bawah ya. Itu sampai baru ada, itu sampai 3 bulanan Bapak Ibu. Itu beliau tentunya udah minum suplementasi, minum rehabilitasi juga ya. Dan juga ya kalau ada minum obat dari dokter ya diminum ya. Gitu, jadi tergantung Bapak Ibu ya. Jadi untuk sistem gerak itu agak lama Bapak Ibu untuk recovery-nya gitu. Jadi nggak seperti kayak ke kulit Bapak Ibu ya. Jadi memang apalagi tulang. Kalau masalahnya pada tulangnya itu panjang Bapak Ibu. Boleh kalau dari pengalaman dokter Andi sendiri? Ya, benar. Bagaimana dok? Mungkin saya tambahin dikit. Benar. Ya. Sebenarnya gini, alasan kenapa kebanyakan masalah sistem gerak orang-orang itu sembuhnya lama adalah karena satu hal. Anda tanpa secara tidak sadar melakukan hal yang bikin dia sakit. Maksudnya apa? Misalnya pinggang nih, paling gampang pinggang ya, pinggang. Oke, pinggang Anda ketika Anda bungkuk, Anda sakit kan? Ya kan? Misalnya ketika bungkuk sakit. Oke? Ya, tapi secara Anda sadar, Anda duduk posisi bungkuk, Anda jalannya posisinya bungkuk, Anda nggak sadar, udah kebiasaan, ya makanya udah mau sembuh sakit lagi, nambah lagi, sakit lagi. Dan masalahnya adalah ya dengan sistem gerak ini itu di Indonesia terutama itu masih sangat kurang biasanya. Soalnya kalau dokter dikasih obat aja, tapi kalau Anda nggak tahu apa yang bikin sakit, misalnya minum obat nih, udah enakan, terus besok kok sakit lagi, obat enakan, kok besok sakit lagi, kayak Anda tetap ngelakuin hal yang bikin sakit. Jadi pastikan dengan semua masalah sistem gerak, Anda tahu nih gerakan apa sih yang bikin dia sakit. Kalau Anda tahu gerakan apa yang bikin sakit, dihindari dulu, biar sistem geraknya bisa sembuh. Nah, cepet deh sembuhnya kalau gitu. Jadi makanya biasanya kerjaan saya itu sebenarnya ketika pasien datang, saya ngasih tahu, oh ini toh yang bikin sakit, Anda hindari gerakan ini seminggu, udah sembuh. Gitu. Jadi kerjaan saya biasanya tuh kayak detektif, ini apa sih gerakannya yang bikin sakit, dan gimana cara memodifikasinya biar sistem geraknya cepat sembuh, seperti itu. Betul. Dan tentu tergantung tingkat keparahannya juga ya dok ya. Gitu. Itu sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu, yang nggak bisa kita generalisir kayak tadi aja. Saraf kejepit itu nggak sama tingkatannya gitu ya. Jadi jangan menjustifikasi. That's the most important thing ya Bapak Ibu ya. Dan apalagi Yusana ini bukan obat Bapak Ibu ya. Jadi
bukan, kita tidak pernah ada statement ini bakal sembuh Bapak Ibu. Jadi kalau saran dari kami tentunya ini buat Bapak yang bertanya, kalau tidak ada larangan dari dokter untuk menyuruh berhenti, silakan dilanjutkan Bapak Ibu, karena itu memang dibutuhkan untuk tubuh Bapak ya, tubuh Bapak yang bertanya nih ya. Itu justru kalau nggak ada itu bisa lebih lama lagi gitu ya Bapak Ibu. Makanya tergantung tingkat keparahan, banyak ya faktornya Bapak Ibu untuk seberapa lamanya nih. Kita nggak bisa pukul rata gitu, karena Ya, pernah nggak juga bisa. ada kejadian salah satu atlet Yusana ini ya, Mbak Dede, itu atlet lari gawang Bapak Ibu itu cedera ya, cedera pas dia lagi kejuaraan dunia gitu. Tapi untuk membantu recovery-nya salah satu ya memang dibantu dengan suplementasi tuh lumayan cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu mungkin cederanya tidak cukup parah ya. Kalau cederanya sudah cukup parah sama seperti kejadian Bu Emilia ya, which is waktu itu memang agak parah ya. Jadi dia memang lebih lama, misalnya 3 bulanan lebih bahkan waktu itu. Dan karena memang kadang-kadang karena itu adalah pas cederanya itu di bagian tubuh yang kita sering gunakan gitu loh dok. Jadi kadang susah banget kan dok, kayak yang dibilang dokter tadi, belum Betul, betul-betul pulih, udah salah posisi lagi gitu ya. Jadi betul. kayak udah kayak gali lubang tutup lubang gitu jadinya ya. Bener banget, bener banget, bener banget. Dilanjutkan saja Pak kalau memang tidak ada larangan dari dokternya gitu ya. Betul, betul, Tuh, bener banget. gitu, ya. Jadi bukan obat Bapak Ibu ya, bukan obat. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada tambahan suplementasi atau nutrisi, itu lumayan berat kerja badan Anda karena nggak ada supporternya, gitu istilahnya. Sedih dia nanti nggak ada yang dukung ya. Oke, wah ini sebentar kita cari. Wah ini juga nih dok, ini pertanyaannya saya twist ya, karena ini pertanyaan sebenarnya tadi udah ada ditanya sama dokter, sama yang lain ya. Jadi pokoknya kalau saraf kejepitnya misalnya di leher, mati rasanya ini ya bisa dari sini sampai jari-jari berarti dok ya maksudnya ya. Nah ini pertanyaannya saya, karena tadi udah dijawab, ini kalau orang kena saraf kejepit, boleh dipijit nggak dok? Nah, massage. Iya, oke. Jadi gini, mungkin kita dari pertama kali apa tujuan massage? Tujuan massage adalah melemaskan otot, ya kan? Biar otot yang kaku jadi lemas, ya kan? Nah, sekarang seperti yang saya bilang, penyebab saraf kejepit bisa banyak, oke? Bisa aja kayak tadi tulangnya yang ngejepit sarafnya nih, misalnya temannya. Nah, misalnya tulang ngejepit saraf nih, tulangnya ngejepit, saraf kejepit. Atau bisa aja yang paling sering kayak tadi yang ini nih, yang nukleusnya keluar HNP, salah. Iya. Yang nukleusnya keluar HNP. Atau bisa jadi akibat ototnya sangat kaku. Misalnya nih, saya otot pundak, otot lehernya kaku banget, ya, kaku banget. Dia juga bisa ngejepit sarafnya. Jadi terkadang saraf kejepit bisa juga disebabkan oleh otot yang kaku. Nah, jadi kalau penyebab saraf kejepitnya otot yang kaku, terus Anda dipijit, dimasaj, itu pasti sembuh, pasti langsung enakan. Ya. Tapi kalau penyebabnya bukan otot yang kaku, jangan dipijit. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara Anda tahu? Caranya mesti cek dulu ke dokternya biar tahu ini penyebabnya apa? Apakah penyebabnya si otot atau ini penyebabnya si yang lain-lain? Kalau penyebab yang lain-lain tentu saja jangan dipijit. Iya. Jangan dipijit, bisa makin parah. Kalau penyebabnya tulang seperti ini atau penyebabnya disk yang begini, terkadang dipijit malah bikin makin parah. Jadi saran saya gini, kalau sakitnya nggak terlalu parah, sakitnya masih bisa ditahan, nggak masalah. Coba aja pijit hoki-hokian, siapa tahu sembuh. Tapi kalau parah banget, mending jangan ambil resiko, gitu aja. Jangan ambil resiko. Oke. Semoga menjawab. Yes. Benar-benar sih, kalau cukup parah memang jangan gambling Bapak Ibu ya. Betul, jangan gambling. Oke. Nah ini ada nih tadi sebentar tuh. Apa nih? Nanya mengenai, tadi ada yang nyambung pertanyaan saya tuh. Bentar, saya cari dulu nih. Ini saking banyak ini dok, pertanyaannya udah banyak banget yang masuk. Luar biasa. Semuanya bertanya mengenai saraf kejepit. Semoga sarafnya juga tidak kejepit dan duitnya pun nggak kejepit ya Bapak Ibu semua udah di sini ya. Nah ini dok. Nah jadi kalau buat orang tua nih dok, gitu ya, selalu nih sering. Kalau mau ambil barang berat gimana tuh dok? Fokusnya gitu. Karena kan orang tua banyak juga tuh masalah pada persendiannya, persendian lututnya gitu. Tipsnya gimana nih dok kalau orang tua mau ngambil barang berat?
Betul. Jadi gini, tadi kan yang pertama nih, kalau kita ibarat nggak ada masalah lutut ya. Kalau nggak ada masalah lutut, paling Kayak gampang ambil bahan jongkok. Udah, jongkok aja. Paling gampang jongkok, jadi pinggangnya lurus. Tapi sekarang kalau ada masalah dengan lutut juga, misal lutut dan pinggangnya bermasalah, nah ngangkat beban berat itu kita dari pinggul mainnya, bukan dari lutut lagi. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi kan kita geraknya bisa. Nah, kalau lututnya yang bermasalah, pinggangnya bermasalah, kita mainnya dari pinggul nih, semua dari pinggul naik ya nih, angkatnya dari pantat lah ibaratnya gitu. Jadi mesti belajar ngencengin pantat, gampangnya seperti itu, supaya lututnya nggak kena. Nah, semoga menjawab ini. Cuma ibaratnya gampangnya sebenarnya secara umum, kalau mau ngangkat beban berat, ya mesti latihan. Latihannya gimana? Mesti latihan beban. Makanya saya sangat menyarankan hampir semua orang, terutama ketika udah tua, itu melakukan namanya strength training. Latihan beban supaya apa? Supaya ototnya kuat, tulangnya kuat. Jadi kalau otot kuat, tulang kuat, ngangkat beban berat mah nggak masalah. Seperti itu. Iya, ya betul. Jadi nggak cuma aerobik ya Bapak Ibu, buat para Bapak Ibu di sini. Saya juga dari kemarin tuh pas dengerin Dokter Andi, ya berhubung umur juga nggak ada yang berkurang Bapak Ibu ya, semua umur kita bertambah. Jadi walaupun bukan fansnya strength training, harus dicoba dilakukan. Karena ingat ya, Yusana Family, nggak cuma pola makan, olahraga juga itu sebenarnya lebih bagus bervariasi. Nggak cuma zumba mulu, nggak cuma goes mulu naik sepeda gitu ya kan. Jadi semua dilakukan, lebih bagus. Ada strength training, ada anaerobiknya, ada aerobiknya gitu ya. Jadi semua sistem tubuh kita tuh dapat benefit. Nah, gitu ya. Oke, oh iya, karena ada yang komen, iya Mbak Erni kan topiknya saraf kejepit, iya betul. Enggak, kadang-kadang kita ngangkat topik apa, pertanyaannya apa Bapak Ibu ya, masih ada juga sih yang nanya, cuman kita nggak, tidak bisa ya, waktunya tidak memungkinkan. Kita yang nanya mengenai saraf kejepit aja banyak nih gitu ya. Betul. Oke, oh ini sedikit pertanyaan, oh ini buat saya nih, atau kalau Dokter Andi mau nambahkan silakan. Ada yang menyebutkan mau tanya untuk penderita diabetes apakah aman mengkonsumsi Prokosa yang mengandung glukosamin. Oke, jadi Bapak Ibu, glukosamin itu memang ada kata depannya glukosa ya Bapak Ibu ya, tapi sebetulnya itu turunan yang berbeda. Memang ada beberapa referensi yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Cuman kan kalau kita lihat glukosamin itu sendiri ada banyak variasinya. Bapak Ibu ya, yang di sana tuh kita ngambil yang jenisnya glukosamin HCl ya, di mana itu adalah yang untuk cocok untuk vegetarian. Itu belum, sangat jarang ada di pasar, bahkan mungkin tidak ada ya Bapak Ibu. Yang ada di pasaran adalah glukosamin kondroitin, yang punya di sana tuh berbeda Bapak Ibu ya. Jadi memang bahkan bisa dikonsumsi untuk para vegetarian karena resource-nya berbeda. Cuman tentunya selalu ya di sana kita tidak bisa mengeneralisir Bapak Ibu, karena tingkat keparahan diabetes seseorang berbeda-beda ya. Ada yang bahkan harus selalu injeksi insulin, ada yang ternyata biasa-biasa saja. Ya, saya tidak mengatakan biasa saja, tapi masih bisa dikontrol dengan pola makan atau lifestyle. Tentu berbeda ya gitu. Jadi untuk apakah ini bisa diberikan atau tidak, ya silahkan ditanya ke dokternya masing-masing. That's the point, Bapak Ibu ya. Tapi secara general, sebetulnya kalau di sana kita ada banyak juga konsumen yang memang penderita diabetes, dia juga mengkonsumsi glukosa ya, karena diabetes ini banyak juga diderita oleh para yang sudah lanjut ya usianya ya, di mana mereka pun sangat membutuhkan support dari si glukosamin untuk sendinya. Cuman untuk konsultasi lebih detail, biar tidak sampai tadi ya, kita tidak mengambil gegabah, mengambil keputusan, ya tetap ditanya ke dokternya. Atau Dokter Andi ada mau yang ditambahkan? Bener banget. Jadi sebenarnya gini, tidak ada satu macam zat yang menyebabkan penyakit. Jadi orang-orang anggapnya kayak, oh glukosamin doang, kalau kebanyakan nyebabnya enggak begitu, enggak ada satu hal yang menyebabkan penyakit gitu loh. Selama semuanya dikonsumsi secara aman, secara rekomendasinya itu aman sebenarnya. Soalnya orang suka bilang, ketika Mbak Erni bilang, wah ini daging merah ini bisa nyebabin macam-macam nih, kolesterol segala macam tinggi. Ya kalau dikonsumsinya sesuai dengan normal-normal ya nggak masalah sebenarnya. Jadi jangan salah satu zat, tapi mungkin lebih ke pola makannya secara umum seperti itu. Yap, betul ya. Jadi Bapak Ibu tadi ya, sebetulnya memang ada, saya pernah baca artikelnya itu ya. Cuman saya cari-cari referensi yang lain gitu, tidak semuanya mengatakan seperti itu. Makanya karena memang ya kita harus melihat juga gitu ya, kalau kita bicara nutrisi, at the end of the day ya, that's personalized Bapak Ibu. Everyone is
quite different gitu. Walaupun memang ada, cuman mostly ya tadi ya, itu bukan, jangan ngambil kata depannya doang. Memang ya glukosa gitu ya. Memang glukosa itu gula gitu ya, tapi itu kan gabungan glukosamin itu kan tidak hanya itu gitu Bapak Ibu ya. Betul. Berbeda ya, strukturnya. Oke, nah ini agak agak kurang lengkap apa bagaimana nih ya, tapi saya coba di skip dulu, cari yang Boleh. lain lagi nih Dok ya. Boleh, boleh. Oke. Wah, Ini ada yang nanya langsung ke saya nih, ada yang nanya langsung ke saya. Bagus juga boleh, kayaknya. boleh. Kalau mau dijawab boleh Dok, silakan Dok. Ya, saya jawab. Ini pertanyaannya adalah, apakah saraf kejepit bisa sembuh dengan akupuntur? Nah, Oke. ini di kebanyakan kasus seperti ini, akupuntur itu bisa bermanfaat untuk dua hal. Satu, Nah, melemahkan otot yang kaku, dan yang kedua, mengurangi sensitivitas dari tubuh Anda. Maksudnya apa? Jadi kalau sensitivitasnya berkurang, ya sakit yang Anda rasain bakal berkurang juga. Jadi sebenarnya akupuntur itu bagus banget untuk nyeri, memanage, mengurangi rasa sakitnya. pain management ya. Pain Oke, manajemennya, I tapi see. terkadang di kebanyakan kasus itu tidak menyembuhkan total. Ya. Karena cuma pain manajemennya doang. Yes. Ya, karena itu dia menyembuhkan masalah, bukan akar masalah. Betul, exactly. Gitu, Dia ya kan? menyembuhkan, mengurangi rasa sakitnya, tapi Yes. nggak tahu nih penyebab saraf kejepitnya apa nih? Apakah Apa? ototnya, ataukah disknya tadi, atau posturnya, ataukah Mm-mm. cara kebiasaannya? Itu yang mesti kita lihat. Oke, yes. Makanya sebetulnya kalau kita bicara mengenai kesehatan ya Bapak Ibu ya, selalu sebetulnya lebih bagus tuh pakai pendekatan yang holistic approach ya. Jadi Betul. tidak cuma dari pola makan, ya Betul. kalau udah terkena suatu penyakit nggak cuma dari obat, jangan cuma ngandelin obat, dibantu juga yang lain, lifestyle-nya juga diperbaiki gitu ya Bapak Ibu ya, makanya holistic. Jadi karena kadang-kadang ya itu tadi ya, mostly bahkan ya teknologi kedokteran pun ada yang memang obatnya tuh belum nyampe gitu kan Dok, maksudnya tuh belum ada, cuman ada pain management doang gitu istilahnya kan, tapi bisa disupport sama yang lain gitu ya, belum diketemukan maksud saya Bapak Ibu ya, bukan tidak ada. Betul. Oke. Nah, itu saja Yusana Family sesi kita untuk malam hari ini, sebenarnya masih banyak, cuman kita ada sesi spesial juga yang lain ya buat Yusana Family semuanya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menutup sesi kita malam hari ini, saya tadi mau ngomong siang gitu ya, gara-gara background saya sore siang, lupa ya? salah background gitu ya. Background image siang. Yes. Last tips Dr. Andi untuk Yusana Family semuanya, reminder apa nih tipsnya sebelum kita berpisah malam hari ini? Mungkin saran utama saya kalau kita ngomong tentang saraf kejepit ya, solusi utamanya sebenarnya adalah rajin berolahraga. Semakin rajin Anda berolahraga, semakin kuat tubuhnya, pola gerakan Anda semakin benar, jadi semua masalah dengan sistem gerak itu bisa berkurang. Itu aja sih mungkin. Oke, berarti ya sesuai dengan namanya gitu ya Dok ya. Sistem gerak ya harus gerak gitu ya. Jadi tapi maaf, saya tambah dikit. Nah, biasanya kesalahan orang itu adalah dari nggak pernah ngapa-ngapain, lagi niat langsung full dihajar ya kayak gitu, jangan juga. Mesti perlahan, benar. Jadi jangan cuma semangat 45 langsung merdeka gitu Bapak Ibu ya. Sesuaikan gitu ya, harus adaptasi Bapak Ibu ya, badan sama kayak orang nggak pernah tiba-tiba makan satu jenis makanan, belum tentu ya badan cocok gitu ya. Prinsipnya sama gitu ya. Jadi makanya kalau yang nggak biasa maraton 10 kilo, jangan langsung maraton 10 kilo. Betul sekali. Di tengah jalan. Pelan-pelan dulu. Ya, oke, thank you Dr. Andi untuk sharing-sharingnya malam hari ini ya. Yusana Family, stay tune terus, kita masih ada segmen lain yang menarik. Selalu always stay healthy Dok, gitu ya, dengan edukasinya juga, jangan pernah bosan ya. Pasti tentunya. Thank you Dok, selamat malam Dr. Andi. Thank you, selamat malam. Oke, Yusana Family, kita lanjut ke segmen kita yang lain tentunya yang tidak kalah menariknya. Apa itu Yusana Family? Nah, tadi kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab bersama dengan Dr. Andi. Malam hari ini kita juga punya program yang luar biasa yang tentunya sangat membantu untuk Yusana Family semuanya. Tapi sebelum saya panggilkan ya narasumber kita selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai program ini, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Oke.
Nah, Yusana Family udah lihat ya apa itu? Yusana Family, something bigger is coming, gitu ya. Something bigger is coming, Yusana Family. Apakah penasaran siapa nih? Are you ready to something bigger, Yusana Family? Ketik dong, yes, I'm ready, Yusana Family di kolom chat. Kita pengen lihat nih feedback atau respon dari Yusana Family. Udah siap belum nih denger apa nih yang something bigger nih ya? I'm ready. Wow. Ready ya Yusana Family ya? Sudah siap? Waduh, luar biasa. Wah, udah banyak nih. Semuanya udah pada ready ya, udah pada nggak sabar nih mendengarkan apa sih yang something bigger gitu ya, yang bisa tentunya sangat bermanfaat untuk Yusana Family semuanya. Oke, langsung saja yuk kita panggilkan narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai apa nih program yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk Yusana Family semua. Berikan applause, virtual applause kepada Pak Roni Faroni, our Sales and Marketing Manager Yusana Indonesia. Selamat malam, Pak Roni. Halo, selamat malam Erni. Selamat malam Yusana Family, dimanapun berada, apa kabar? Wah, seru sekali tadi ya trainingnya. Banyak sekali dapat satu kasus yang pernah saya juga alami itu. Iya, betul. Karena salah posisi kan Pak penyebabnya kan, salah posisi juga itu. Betul. Jadi saya punya pengalaman itu Bu Erni. Saya suka gardening kan, berkebun di depan pekarangan itu. Saya dengan PD-nya, dengan percaya diri mengangkat sebuah pot beton ya, beratnya itu berapa itu? Mungkin 30 kilo lebih kali gitu. Waduh. Cuman posisinya salah dan wah itu langsung kena saraf, kejepit Bapak Ibu. Nah, syukurnya nggak terlalu mengkhawatirkan, jadi hanya perlu recovery sekitar 1 minggu ya waktu itu ya. Yes. Dan aktivitas normal. Wah tapi mikirnya itu menurut saya yang satu faktor yang harus kita pikirkan itu psikologisnya. Yep. Kadang orang mikir saraf kejepit itu, waduh ini end of the world gitu ya. Iya. Akhir gitu, waduh saya apakah bisa aktivitas normal lagi dan lain-lain gitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Saya yakin dengan konsultasi dengan dokter dan juga dibantu suplemen ya, juga mengikuti terapi atau cara lain yang rekomendasikan, saya yakin bisa sembuh gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Erni sama dokter yang sudah tadi sharing, dan saat ini kayaknya ini yang ditunggu-tunggu nih ya di acara kita mau menyampaikan kabar gembira, something big is coming. Bignya apalagi nih? Wah kayaknya Yusana Family banyak sekali nih. Tahun ini baru Maret ini awal. Maret Pak, baru tanggal 1 Maret. Sekali. Betul. Oke, jadi kita langsung aja Bu Erni. Yes, silakan Pak. Oke, baik Yusana Family. Waduh, nggak kelihatan dikit. Oh. Iya, sebentar saya share screen. Oke, apakah sound-nya sudah? Ya, soundnya sudah masuk Pak. Sudah ya? Oke, baik Yusana Family. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan meluncing satu program ya, yang saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang mendorong bisnis Anda tumbuh berkembang dengan maksimal ya. Programnya spesial Bapak Ibu dan memang spesifik yang bisa mendapatkannya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail dan nanti ada Bu Cika untuk Q&A-nya ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini ya, kayaknya bocorannya udah ada logonya sebelah kiri Bu Erni. Menebak-tebak mungkin ya, wah ini PS Center. Nah, programnya apa? Kita akan sampaikan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian melihat program ini sebagai satu bagian ya dari apa yang Yusana buat untuk Anda di tahun ini. Seperti kita ketahui, kita punya program ya, programnya adalah Rising Star Korea. Dan kita juga sudah meluncing 2 program ya, supporting yang ini juga akan memiliki periode yang panjang, yaitu program AO Retention, Auto Order Reward, dan juga kita baru meluncing yang kemarin. Masih ingat Bapak Ibu, minggu lalu kita baru launching apa? Ya, coba diketik Yusana Family. Ibu boleh ketik, coba saya mau ngingat memori Anda. Minggu lalu programnya apa sih yang kita launching? Oke, boleh diklik. Bali, Pak Iwa. Wah, Pak Iwa kayaknya top of mind-nya sekarang Bali. Yes. Golden ticket, Bu Dewi, keren. Bu Kim, golden ticket, betul sekali. Golden ticket goes to Bali ya, tiket emas. Yes, Anda
bisa mendapatkan sebuah tiket ya, golden ticket ke Bali bagi Anda yang naik peringkat ke Gold Director dan di atasnya. Nah, itu 3 program yang sudah kita launching Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ada beberapa program lainnya. Nah, malam hari ini sebetulnya mulai dari hari Sabtu kemarin ya berlaku, cuman kita ingin komunikasinya lebih fokus di hari Sabtu kepada acara Golden Ticket Bali, dan malam hari ini kita ingin mengangkat launching yaitu program spesial ya. Oke, jadi sekali lagi manfaatkan program ini untuk mendukung program Rising Star, Auto Order, dan juga Golden Ticket ya. Oke, so Yusana Family, are you ready? Boleh ketik dong siap untuk programnya. Are you ready Yusana Family? Kita akan lihat programnya apa yang akan kita launching pada malam hari ini. Oh, oke, sudah ready Bu Catherine, Bu Christine, Bu Eva, Bu Payua, Pak Satria di Medan. Halo Pak, Bu Tuti. Ready, yuk katanya. Langsung saja kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Yusana Indonesia akan launching mulai dari Sabtu ya, minggu lalu, yaitu program Pesetter Bonus. Yusana akan memberikan Pesetter Bonus spesial bagi Anda yang berhasil menjadi pesetter ya. Nah, programnya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Indonesia akan memberikan ya, are you ready? Inilah kesempatan Anda untuk memberikan akselerasi kepada bisnis Anda, dorong pertumbuhan bisnis Anda, dan tentunya ini akan menjadi fast track ya, goal Anda lebih cepat tercapai. Ibu sekalian, untuk limited time sana akan memberikan spesial bonus, dan ini dia ya. Waktunya terbatas bagi associate yang bergabung di tanggal 29 Januari ya. Saya ulang, bagi associate yang bergabung mulai 29 Januari sampai dengan 26 Maret. Oke, 29 Januari pukul 2 siang dan sampai dengan 26 Maret pukul 12.59. Anda bisa memenuhi kualifikasinya ya. Mulai dari tanggal 26 Februari ya, Sabtu yang lalu, oke, sampai tanggal 26 Maret. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktunya hanya 4 minggu. Saya ulang, waktunya hanya 4 minggu saja ya. Perhatikan siapa yang boleh ikut. Saya ulang, yang boleh ikut yang join tanggal 29 Januari Bapak Ibu. Dari data kita kurang lebih ada sekitar 300 associate yang bergabung sejak tanggal 29 Januari Bapak Ibu. Tentu bisa bertambah sampai dengan nanti tanggal 26 Maret ya. Tapi yang berhak adalah mereka yang belum menjadi pesetter tapi join date-nya mulai dari 29 Januari ya. Nah, ini dia syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah memenuhi kualifikasi pesetter. Jadi bagi mereka yang sudah join kemudian harus menjadi pesetter mulai dari tanggal 26 Februari dan paling lambat 26 Maret ya. Oke, ini dia spesial bonus, pesetter bonus kita berikan, yaitu bonus spesial 160 komisi volume point atau sekitar 2,2 juta bagi Premier Platinum Pesetter dan juga 80 komisi